Mari sama-sama kita beri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Ucapkan hari kita terima firman Tuhan. Pada siang hari, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Sing it louder, 'cause nothing has the power to save. Oh. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir untuk memberkati setiap kami. Kau hadir untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kau hadir untuk memeteraikan setiap kami menjadi warga kerajaan surga. Bapa, berkati setiap umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, siapapun kami yang berkumpul beribadah siang hari ini, biar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Suatu hari kelak Tuhan Yesus datang, Tuhan jemput kami, bawa kami masuk dalam kemuliaan untuk pesta di kerajaan surga. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati siap dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat siang, salam. Apa kabar saudara? Ada sukacita, amin? Oh ya, saudara jangan lupa ya, hari Sabtu kita apa? Natalan ya. Maka saya menghimbau Bapak Ibu supaya datang lebih awal, dan karena juga pintu mulai dibuka jam 12 siang. Nah itu saudara biasanya mulai siang sore itu trafiknya lalu lintasnya mulai padat. Maka saya mengimbau kita boleh lebih awal datang. Ada 9 pintu yang sudah dibuka mulai jam 12 siang. Dan jangan lupa ajak keluarga saudara, teman saudara sebanyak-banyak mungkin. Dan ingat acara ini gratis masuk. Amin. Nah sekarang mau tanya, yang mau datang Natalan boleh lambaikan tangan saudara. Doa saya saudara diberkati Tuhan. Setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-51. Satu ayat kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Tema kita siang hari ini, tubuh dan darahnya memberi jaminan. Apa temanya? Sama-sama bilang bersama saya, aku menerima tubuh dan darah Yesus. Hidupku dijamin Tuhan. Amin. Siapa yang percaya hidupnya yang dijamin Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Doa saya saudara terus diberkati Tuhan. Setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau tanya, seandainya ada seorang konglomerat
datang ke rumah saudara, lalu dia ketuk pintu saudara, gitu saudara. Lalu saudara buka pintu, lalu konglomerat ini bilang sama saudara, ibu, bapak, mulai hari ini hidup ibu dan bapak saya yang jamin. Ini saya bawa uang sekian. Kalau perlu apa lagi tinggal bilang. Mulai sekarang hidup bapak ibu saya yang jamin. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada orang kaya konglomerat lalu datang jumpa saudara dan berkata hidupmu saya yang jamin, saya mau tanya sama saudara, saudara bilang pikir-pikir dulu atau saya mau? Masih separuh ini, yang lain masih mikir-mikir. Kalau ada orang kaya konglomerat lalu dia punya uang banyak, lalu dia datang dan bilang hidupmu saya yang jamin, pikir-pikir dulu atau bilang saya mau? Yang bilang saya mau, lambaikan tangan saudara. Ajarilah sesuai imanmu. Saudara, baru konglomerat aja yang menjamin hidup kita nggak pikir banyak, kita langsung mau. Kalau ada konglomerat jamin hidup saudara, saya mau tanya sama saudara, saudara jadi bahagia atau saudara khawatir? Bahagia. Itu baru konglomerat. Ayat pembacaan firman Tuhan tadi, Yesus berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup. Artinya apa? Melalui tubuh dan darahnya Tuhan mau jamin hidup kita. Maka siang hari ini Tuhan mau bilang sama kita semua, Tuhan jamin hidup kita. Saya mau tanya sama saudara, kalau Tuhan yang jamin hidup saudara, saudara masih takut? Bener? Kenapa semalam bengong-bengong aja ketakutan? Waktu berita Natal disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala di padang domba, berita Natal yang pertama, malaikat bilang apa? Jangan takut. Maka peristiwa Natal yang akan kita rayakan, Tuhan mau ingatkan buat kita semua, gak ada yang perlu kita takutkan, karena Tuhan sudah menjamin hidup kita. Amin. Tuhan sudah jamin hidup kita. Tuhan sudah jamin hidup saudara. Tuhan jamin masa depan saudara. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan jamin hidupku. Tuhan jamin masa depanku. Anak-anak muda, Tuhan jamin hidup saudara. Sebentar saudara terima perjamuan kudus yang dipimpin oleh pendeta Argo Pariaji. Yesus bilang, Tuhan menjamin hidupmu. Saudara nggak perlu takut. Saya kemarin beberapa hari yang lalu ngobrol-ngobrol dengan pendeta Argo. Lalu pendeta Argo ceritakan tentang seorang anak muda, saudara, dari Manado. Anak muda Buan Nerkes. Namanya Ivan Opit. Nah dia ini sebenarnya ya orang sederhana. Dia nggak pernah cita-cita dapat beasiswa ke Amerika. Dan dia akhirnya saudara, karena dulu opanya saudara di Manado itu sakit, kurus kering, lalu didoakan mendiang pendeta Pak Pariaji. Hasilnya apa? Sembuh saudara. Nah karena sembuh ini saudara, si Ivan Opit ini jadi ya fanatik sekali terima minyak dan anggur. Dan akhirnya apa? Waktu dia ambil S1 saudara, dia dapat beasiswa di NTB. Lalu yang kedua dia mau ambil S2 dan dia apply beasiswa di Amerika, Columbia University saudara. Teorinya saudara, dia harusnya nggak mungkin dapat karena TOEFL-nya, bahasa Inggrisnya itu nggak mencapai yaitu syarat saudara, di bawah. Tapi karena dia tekun perjamuan, dia tekun terima minyak perapan, juga didoakan oleh pendeta Argo saudara. Hasilnya apa saudara? Dia diterima, dapat beasiswa di Amerika, bahkan dijamin hidupnya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan beri buat Tuhan Yesus. Nah, ini fotonya saudara, ini Columbia University. Ya, terus, nah ini lagi, nah ini dia foto di depan kampusnya. Nah, terus lagi, nah ini dia didoakan pendeta Argo Pariaji. Maka hari ini anak-anak muda, saudara yang terima minyak dan anggur, percayalah hidup saudara Tuhan yang jamin. Katakan amin. Amin. Maka ada banyak orang berpikir yang jamin itu adalah pekerjaan. Pendeta, saya tuh masih ada sampai hari ini karena pekerjaan saya, gaji saya.
Gaji saya lah yang membuat saya hidup. Saya mau bilang buat kita semua, sekarang saudara, pekerjaan itu nggak menjamin. Ada banyak orang cari kerja susah, sudah kerja pun diambang PHK. Dan bisnis saudara juga nggak menjamin. Ada banyak orang merasa yang menjamin hidup saya adalah bisnis saya, pendeta. Bisnis saya inilah satu-satunya yang menopang hidup saya. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini bisnis tutup itu biasa. Dulu saudara, bisnis tutup itu, wow, ada apa nih, krisis nih, wah, resesi. Sekarang ini saudara, bisnis tutup itu biasa. Memang bahwa ada banyak usaha-usaha baru, usaha kopi, usaha restoran, usaha-usaha yang lain. Banyak memang yang buka usaha baru, tapi yang berkembang, yang endurance, yang bertahan itu sedikit. Selebihnya yang buka-buka baru itu saudara nggak lama kemudian tutup. Memang kita butuh bekerja, harus bekerja. Kita butuh usaha, harus berusaha. Kalau nggak kerja, kalau nggak usaha, nggak bisa. Tapi saya mau bilang, yang menjamin hidup kita bukan pekerjaan, bukan usaha kita. Berkat Tuhan atas pekerjaan kita, berkat Tuhan atas usaha kita, itulah yang menjamin bahwa kita dipelihara Tuhan, bahwa kita dijamin oleh Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekarang ini keadaan sulit, saudara. Bukan karena salah pemerintah, bukan karena salah negara. Memang dunia sedang sulit. Kenapa? Karena Alkitab bilang secupak gandum sedinar, 3 cupak kedelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Bahwa hari-hari ini ada kesukaran, di mana-mana sulit, keadaan sulit. Tapi saya mau bilang buat kita semua bahwa Tuhan tidak tergantung kepada keadaan. Sekali lagi, Tuhan tidak tergantung kepada realita. Tuhan tidak tergantung kepada keadaan. Kalau diumpamakan, realita tuh di sini, keadaan di sini, Tuhan di sini. Maka Tuhan tidak tergantung realita. Kenapa? Karena realita Tuhan yang atur. Tuhan bisa atur keadaanmu. Tuhan bisa rubah keadaan saudara. Tuhan bisa rubah kutuk menjadi, Tuhan bisa rubah kesakitan menjadi kesembuhan. Tuhan bisa rubah krisis, kesulitan menjadi berkat melimpah. Itu sebabnya yang harus saudara pegang. Yang mau tepuk tangan gak apa-apa. Jadi jangan fokus sama keadaan. Bilang kiri kananmu, jangan fokus sama keadaan. Terserah mau sulit apapun dunia ini, terserah mau sesulit apapun keadaanmu hari ini, Tuhan jamin hidup kita. Tuhan tidak tergantung realita. Tuhan tidak tergantung keadaan. Kalau Dia mau menolong saudara, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau Dia membuka pintu saudara, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan beri buat Tuhan Yesus. Ini sebabnya hari ini setiap kali saudara terima perjamuan kudus, jangan hanya liturgi, jangan hanya rutinitas. Inilah roti yang turun dari surga, inilah darah Yesus, darah pengajar. Jangan. Waktu saudara perjamuan kudus, lakukan dengan iman. Amin. Lalu taruh di pikiranmu, taruh di hatimu, Tuhan sudah jamin hidupku, Tuhan sudah jamin keluargaku, Tuhan sudah jamin masa depanku. Amin. Maka jangan sampai saudara perjamuan cuma liturgi, inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus. Imani, Tuhan jamin hidupku. Maka kalau Tuhan yang jamin, apapun kesulitan, apapun masalah, selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, Tiberias tadi Pak Pariaji, mendiang Pak Pariaji dalam video mengenang kelahiran Pak Pariaji, saudara, ya Pak Pariaji bilang, untuk menyambut second kami harus ada minyak dan anggur. Untuk menyambut second kami harus ada minyak dan anggur. Saudara, ini bukan hanya message biasa, tapi ini penting buat kita semua. Untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk menyambut kesulitan besar di dunia ini, kita harus terima perjamuan kudus dan minyak peraban. Amin. Terserah orang di luar sana mau bilang Tiberias perjamuan kudus sih, perjamuan kudus sih, terserah. Tapi saya mau bilang buat kita semua, yang paling iblis takuti bukan uangmu. Yang paling iblis takuti bukan jabatanmu. Jadi uangmu mau seberapa banyak, mau jabatanmu seberapa banyak, iblis gak pernah takut.
Tapi yang iblis takut kalau di dalam diri saudara ada darah Yesus. Di mana ayatnya? Kita buka Wahyu pasal 12 ayat 11. Satu ayat kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Dan mereka mengalahkan dia oleh stop. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, judul perikopnya naga dikalahkan, iblis dikalahkan. Dan mereka saksi-saksi Allah ini mengalahkan dia. Dianya siapa? Iblis. Mengalahkan iblis dengan apa? Dengan uang kita, dengan jabatan kita, dengan kekayaan kita. Tidak, kita mengalahkan iblis dengan apa? Jadi iblis takut kalau saudara terima darah Yesus. Itu sebabnya iblis berusaha membuat saudara, janganlah terima perjamuan kudus. Itu sebabnya orang sering bilang, beres kok perjamuan kudus terus. Karena iblis paling takut dengan darah Yesus. Amin. Ingat saudara cerita bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir. Tuhan kasih 10 tulah. Lalu tulah yang ke-10 anak sulung mati. Tapi Tuhan bilang apa? Hai umatku, di mana rumahmu ada tanda darah di ambang pintu, tiang pintu kanan. Tuhan berkata apa? Aku akan pass over, dilewatkan. Saudara, kita nggak tahu nanti akan terjadi masa yang paling berat apapun itu. Tapi selama saudara di rumahmu ada darah Yesus, selama di dalam dirimu ada darah Yesus, Tuhan jaga saudara, Tuhan lindungi saudara, Tuhan proteksi saudara sempurna, sehingga kita diluputkan. Tuhan yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya terus terima perjamuan kudus. Ini jaminan dari Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Apa jaminan yang diberikan oleh tubuh dan darahnya? Yang pertama, sekali lagi kita baca Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-54. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai apa? Stop. Saudara perhatikan, kenapa Yesus berkata barang siapa? Berarti ada yang mau, ada yang gak mau. Sekali lagi, kenapa bilang barang siapa? Harusnya kan harus terima. Tapi Yesus bilang barang siapa, berarti ada tantangan, ada challenge. Ada yang mau terima, ada yang percaya, ada yang gak percaya. Maka Tuhan kasih jaminan untuk yang percaya. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan mempunyai apa? Hidup kekal. Apa arti kata hidup kekal? Hidup kekal bicara tentang keselamatan. Sama-sama bilang bersama saya, aku terima perjamuan kudus, aku terima keselamatan. Maka yang pertama, tubuh dan darahnya memberi jaminan. Jaminan apa yang diberikan oleh tubuh dan darahnya? Yang pertama, jaminan keselamatan dan hidup kekal. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya sudah selamat? Boleh angkat tangan. Yang lain mana? Siapa yang percaya sudah selamat? Boleh angkat tangan. Yakin betul? Tidak ragu? Sekarang saya mau tanya, ini umpama malam ini Tuhan panggil saudara. Kalau boleh habis Natal dulu lah Tuhan gitu. Umpama malam ini Tuhan panggil saudara, saya mau tanya, saudara kemana? Sorga atau tempat yang lain? Sorga. Yang yakin sorga boleh angkat tangan. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, saya mau tanya, lebih indah mana sorga dan bumi? Lebih indah mana? Sorga dari bumi, lebih indah mana? Yakin betul? Lebih indah sorga? Kalau lebih indah sorga, kenapa saudara masih di bumi? Ada waktunya Tuhan Pak Pendeta. Kalau bisa lebih lama lagi Pendeta. Jadi saudara, sesungguhnya Yesus datang ke dunia Natal memberikan tubuh dan darahnya supaya apa? Supaya kita selamat. Kenapa? Karena nggak mungkin kita selamat dengan usaha kita sendiri. Nggak mungkin. Nggak mungkin saudara selamat dengan perbuatan, dengan usaha. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena nggak mungkin Tuhan utus anaknya Yesus Kristus menjadi apa? Menjadi juru selamat. Kenapa? Karena manusia gak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Boleh angkat tangan, ada? Enggak ada.
Contoh simpel aja, sederhana. Saudara suka kadang pernah di sini ada yang pernah bohong? Simpel aja ya, simpel. Ada yang suka bilang bohong itu kebaikan pendeta. Nah, misalkan ibu-ibu gitu ya. Nah, lalu ada tetangganya datang saudara, gitu. Lalu dia ngintip. Ternyata si Amoy tetangga sebelah mau tagih hutang. Lalu dia panggil anaknya, kok pergi dulu itu. Ada si Amoy di depan, terus mau tagih hutang. Terus bilang sama si Amoy, mama tidak ada. Ih, kok mama ajar bohong? Gak apa-apa, bohong untuk kebaikan. Saya mau tanya sama saudara, ada bohong untuk kebaikan? Nggak ada. Bohong itu tetap bohong. Ada yang seperti itu sering di rumahnya ada, yang suruh anaknya bohong. Nah contoh ya, kita suka ya bohong-bohong kecil, atau bohong lah gitu. Satu hari saudara bohong berapa kali? Berapa kali? Nggak ngaku berarti saudara udah bohong ini. Bikinlah satu hari orang bohong 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Sehari itu 3 kali. Sebulan itu berapa hari? 30 hari. 30 kali 3 berapa? 90. 90 kali 12 bulan berapa? Berapa? 1080. Udah percaya, udah hitung saudara. Sekarang umur saudara berapa? Umur saudara anggaplah 40. Setahun 1000 bohong, 1080 bohong. Kali umur saudara 40 tahun. Berapa dosa bohong saudara? Udah percaya aja, saya udah hitung 43.000. Berapa? 43.000. Saudara ke gereja seminggu berapa kali? Berapa kali? Sekali. Tambah KKR kesembuhan yang Rabu 2 kali. Promosi dikit. Lalu kali 4, 8 kali. 8 kali 12 berapa? 96. Berapa? 96. Giliran hitung ibadah udah susah, hitung duit cepet ini. 96 kali 1 tahun berapa? Bisa nutupin 43.000 bohong? Bisa? Nggak bisa. Jadi teorinya kita nggak bisa selamat. Dengan usaha kita nggak bisa selamat. Itu sebabnya Yesus datang yang kita rayakan sebagai Natal, memberikan tubuh dan darahnya. Sehingga siapapun saudara yang terima tubuh dan darahnya, percaya Yesus, saudara diselamatkan, saudara pesta di sorga. Katakan amin. Seminggu lalu saya melayani ada satu bapak ulang tahun ke-75 tahun. Maka diadakan di Ritz-Carlton. Maka bapak ini bilang bahwa dia bilang, pendeta duduk dulu di sini samping saya takut sekali. Lalu dia tanya, pendeta, kalau orang meninggal tuh dikubur gimana ya pendeta? Katanya dikubur tuh disiksa, digigit-gigit bulan-bulan gitu. Lalu saya bilang, saya baca Alkitab nggak ada itu Pak. Terus ya saya takut pendeta, saya nggak mau gitu. Nggak ada. Yang ada Lukas 16, Lazarus meninggal digandeng malaikat. Amin. Maka hari ini saudara warga surga, suatu hari saudara dipanggil Tuhan, saudara digandeng malaikat. Katakan amin. Maka kita bilang apa? Ketika manusia meninggal, tubuhnya kembali menjadi debu, rohnya kembali kepada apa? Sang Pencipta. Jadi waktu saudara napas seperti udah itu langsung terbang. Kemana? Kemana? Surga. Yakin betul ke surga? Karena Yesus yang sudah menjamin kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, kita baca Yohanes pasal 6 ayat 54. Sama-sama kita baca Yohanes 6 ayat 51. Sama-sama 2, 3, ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk. Saudara perhatikan garis bawah kata roti yang kuberikan. Apa itu? Perjamuan kudus. Roti yang kuberikan adalah dagingku yang kuberikan untuk hidup di mana? Di dunia. Tadi ayat 54 untuk hidup di kekal di surga. Jadi perjamuan ini bukan hanya untuk hidup kekal di surga, tapi untuk hidup di dunia.
Artinya apa? Ketika saudara terima perjamuan kudus, saudara dijamin. Dijamin apa? Dipelihara Tuhan. Maka yang kedua, tubuh dan darahnya memberi jaminan. Jaminan apa yang diberi tubuh dan darahnya? Dijamin dipelihara Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya aku dipelihara Tuhan. Amin. Jadi saudara bukan dipelihara gaji. Karena kadang-kala kita udah gajian tetap aja utang di mana-mana gitu saudara. Ya. Kita itu bukan dipelihara bisnis. Kadang-kala bisnis kita, profit kita kadang naik, kadang turun. Kadang nggak dapat apa-apa. Ingat pandemi kemarin saudara. Kalau orang yang kerjanya harian, gajinya mingguan. Waktu pandemi kita lockdown semua. Harusnya kalau hidupnya dijamin gaji, dia lockdown, nggak kerja, nggak ada penghasilan, harusnya dia apa? Mati. Tapi faktanya semua orang walaupun lockdown, nggak kerja, nggak ada penghasilan, masih tetap hidup. Kenapa kita bisa tetap hidup? Itu bukti bahwa Tuhan pelihara kita. Katakan amin. Maka hari ini siapapun saudara, percayalah Tuhan yang pelihara hidup saudara. Kalau Tuhan yang pelihara hidup saudara, apa yang saudara perlu, apa yang saudara butuhkan, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka jangan terikat oleh kekayaan. Tuhan Yesus pernah tegur di dalam Lukas pasal 12. Hai orang bodoh, untuk siapakah itu nanti? Kadang-kala kita berpikir kekayaan kita yang menjamin hidup kita. Aman saya pendeta, harta saya banyak. Yesus bilang, untuk siapakah itu nanti? Malam ini juga jiwamu akan diambil, saudara. Jadi hari ini mari, menurut dunia orang kaya, menurut pandangan dunia, orang kaya adalah orang yang punya harta banyak, punya segalanya. Itu menurut dunia. Ya, itu sebabnya banyak orang flexing. Apa itu flexing? Pamer. Apa tujuan orang flexing? Supaya diakui, dapat pengakuan. Tapi itu menurut pandangan dunia. Menurut pandangan Alkitab, menurut pandangan Tuhan Yesus, orang kaya itu apa? Orang yang suka membantu. Nanti saudara baca di dalam Matius pasal 25. Yesus bilang, waktu aku telanjang kamu gak kasih aku pakaian. Waktu aku di penjara kamu gak kunjungi aku. Waktu aku lapar kamu gak kasih makan. Waktu aku haus gak kasih minum. Lalu murid-muridnya tanya, kapan Tuhan telanjang, kapan Tuhan gak makan, kapan Tuhan di penjara? Kalau kamu melakukan untuk orang yang susah ini, membantu orang, kamu juga melakukannya untuk aku. Jadi menurut Alkitab, menurut Tuhan Yesus, orang kaya itu adalah orang yang murah hati, yang suka bantu orang. Contoh begini supaya mengerti. Misalkan saya nolong orang. Saya mau tanya sama saudara, posisinya lebih tinggi mana, yang menolong atau yang ditolong? Sekali lagi, kalau saya nolong orang atau saudara nolong orang, posisinya lebih tinggi mana, yang menolong atau ditolong? Yang menolong. Kalau saya bantu orang lebih tinggi, bantu orang lagi tambah tinggi, bantu orang lagi tambah tinggi, bantu orang lagi tambah tinggi. Kok gitu sih lihatnya? Mau tolong orang? Jangan beli judi. Ini pendeta Argo nih saudara, suka bantu kita. Dulu saya suka dibelanjain pakaian. Dia suka bantu teman-teman. Ayo nolong. Ini mau Natalan, saudara punya keponakan, punya adik, punya saudara, bantu, tolong, kasih. Mungkin bajunya udah lama gak ganti-ganti, udah wangi sana, macam-macam, nano-nano di mana-mana gitu, saudara. Belikan, ya belilah ke Mall Pakuwon, gitu. Saudara udah pernah ke situ, saudara? Oh, itu dekat rumah saya, macet di mana-mana, saudara. Bantu orang. Yang ketiga, yang terakhir kita baca bersama di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-56. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan minum darahku yang tinggal di dalam aku, dan saudara, jelas perkataan Tuhan, barang siapa makan perjamuan kudus, daging Yesus, darah Yesus, Yesus tinggal di mana? Di dalam kita. Maka yang ketiga, yang terakhir, tubuh dan darahnya memberi jaminan. Jaminan apa yang diberi? Yang ketiga, jaminan disertai Tuhan. Jadi saya mau bilang, kalau saudara perjamuan kudus, saudara nggak pernah jalan sendiri. Ada Tuhan yang berjalan di samping saudara. Saya mau tanya, kalau saudara jalan sama Tuhan, di depan ada badai, di depan ada masalah, di depan ada tantangan, bisa nggak lewatin? Bisa. Maka hari ini percayalah Tuhan menyertai saudara, jangan takut, katakan amin. Dan siapapun saudara, kalau Yesus ada di dalam saudara, jaga hidup baik.
contoh misalkan ini contoh, bapak-bapak, ada di sini bapak-bapak. Ini yang tulisan siapa semua? Bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ingat di dalam diri bapak ada Tuhan Yesus. Amin. Di dalam diri bapak ada Tuhan Yesus. Kalau bapak-bapak ingat di dalam diri bapak-bapak ada Tuhan Yesus, jangan ajak Tuhan Yesus ke panti pijat. Jadi kalau bapak-bapak pergi ke panti pijat, di dalam diri bapak-bapak ada Tuhan. Tidak boleh. Ibu-ibu, nggak ada ibu di sini. Ibu-ibu, di dalam diri ibu-ibu ada Tuhan Yesus. Maka jangan ibu-ibu lagi goreng ikan kembung lalu pindah ke tetangga sebelah. Eda, tahu nggak? Istrinya pendeta Elvis Rai, bulu mata palsu. Itu harganya 100.000 isi 5, belinya di pasar. Ibu-ibu jaga, amin. Kalau ada di dalam Yesus gak ada gosip-gosipan. Biar kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Doa saya, kita terus bersama kudus, hidup kita dijamin Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami diingatkan bahwa ketika kami menerima tubuh dan darah Yesus, hidup kami dijamin oleh Tuhan. Dijamin keselamatan, dijamin dipelihara Tuhan, dijamin disertai Tuhan. Dan sebentar Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami mau bawa persembahan kami yang kedua. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan pengucapan syukur. Haleluya. Semua ini berkati, sama-sama kita katakan amin.